Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kemarin itu tentang bayar compound itu banyak juga yang tidak paham. Terus akhirnya banyak yang bertanya ke WhatsApp ataupun di kolom komentar. Nah, di sini gue akan menjawab tentang beberapa pertanyaan itu. Jadi alangkah baiknya gue jelaskan lagi karena banyak banget ya yang kurang paham mengenai informasi tersebut ya. Jadi di sini gue akan ulang dan gue akan menjabarkan sejelas-jelasnya. Oke, sebelum memulai ke videonya, seperti biasa yang belum subscribe, kalian harus subscribe channel ini. Karena nanti di 50.000 subscriber gue akan bagi-bagi 50 kaos buat kalian semua yang beruntung. Jadi kesempatannya sangat besar karena 50 kaos buat 50 orang pemenang. Yang seperti apa sih Bang yang akan menang? Yang akan menang itu yang selalu komen, yang selalu share, yang subscribe juga. Kalau yang tidak subscribe nanti tidak akan menang ya. Jadi silahkan kalian subscribe. Oke, di sini gue akan jelaskan ya. Jadi seperti ini maksudnya itu. Kalau misalkan di antara kalian ada yang masuk ke Malaysia, setelah itu visanya habis dan tidak pulang ke negara kalian masing-masing, ya. Misalkan kalian visa mati itu, terus kalian tinggal lebih masa atau overstay selama seminggu atau selama 2 minggu atau 1 bulan itu kalian harus membayar. Nah, untuk 1 sampai 30 hari itu bayarannya itu ialah 30 ringgit per hari. Ya ingat 30 ringgit per hari. Jadi kalian silahkan hitung saja berapa lama kalian tinggal di Malaysia ya. 3 hari atau mungkin 2 minggu atau mungkin 1 bulan. Itu bayarannya 30 ringgit sehari ditambah nanti spesial pas 100 ringgit. Ya, jadi nanti ada spesial pasnya 100 ringgit. Terus kalau misalkan kalian tinggal 31 hari sampai 6 bulan kalian tinggal di Malaysia, overstay-nya itu kalian harus membayar 1.000 ya, membayar 1.000 ringgit dan ditambah 100 ringgit untuk spesial pas. Kalau misalkan kalian tinggalnya 6 bulan ke atas ya, 6 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, kalian itu harus membayar 2.000 ringgit ditambah 100 ringgit spesial pas ya. Jadi bayarannya 2.100. Kalau misalkan di antara kalian itu ada yang tinggal 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, kalian harus membayar 3.000 ditambah 100 untuk spesial pas ya atau paskas. Nah, untuk ini semua itu ialah blacklist. Nah, di sini ada nih keterangannya. Kalau sampai kalian tinggal lebih masa di Malaysia itu 7 hari sampai 1 bulan, itu blacklistnya 1 tahun. Kalau misalkan 2 sampai 3 bulan, kalian blacklistnya 2 tahun. Kalau sampai 3 sampai 5 bulan, kalian 3 tahun. 6 bulan ke atas, kalian 5 tahun. Cash masuk dan tinggal secara tidak sah juga 5 tahun. Kesalahan kali kedua, kalau kalian mengulang pun tetap 5 tahun. Jadi ini sudah pasti program blacklist kalau bayar compound itu ya. Cuman si blacklistnya itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ke 5 tahun. Biasanya 5 tahun itu yang tinggalnya sudah lama gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan untuk penjelasan kali ini kalian jelas ya. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang belum mengerti lagi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, ya itu kita sudah tutup ya. Mudah-mudahan jelas. Sekarang di antara kalian tuh banyak yang bertanya, Bang, apakah kalau misalkan saya pulang awal Juli bisa atau tidak? Jawabannya memang bisa. Cuman begini loh, jadi di antara kalian itu jangan menunggu habisnya PKPP selesai. Jadi sekarang pun kan sudah banyak tuh tiket
baik itu kapal terbang ataupun kapal feri laut itu sudah banyak juga. Jadi kalian tinggal pilih mau lewat mana. Ya, ini untuk yang visanya mati dari 1 Januari 2020 sampai sekarang. Kalau misalkan yang visanya mati tahun-tahunan gitu, kalian ya kalau yang mau bayar compound, silakan kalian bayar compound. Tadi sudah disebutkan berapa yang harus kalian bayar. Ya, tadi sudah ada kan, sudah dijelaskan. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau bayar compound, artinya kan kalian pun tahulah sekarang banyak cara pulang tanpa blacklist itu. Memang gue nggak akan sebutkan di sini karena memang sekarang pun belum ada ya, karena bahaya banget untuk ngebahas itu di sini. Oke? Nah, jadi buat kalian semua yang visanya mati dari 1 Januari 2020 silakan pulang. Jangan menunggu-nunggu nanti dan nanti, pulang aja dulu ke Indonesia ya. Sekarang penerbangan sudah mulai ada. Lewat laut pun lebih aman. Lewat laut sekarang pun udah banyak ya, dari Johor ke Batam. Di Batam tuh sudah banyak penerbangan. Ataupun yang mau ke daerah Sumatera, kemanapun sudah ada sekarang kapal ya, dari Batam itu ke tempat atau ke daerah kalian masing-masing. Nah, di sini gue akan bacakan tentang 11 kapal yang jadwal 11 kapal dari pelabuhan Sekupang ya. Jadi di sini gue akan bacakan. Jadi silakan kalian simak baik-baik. Mungkin di antara penonton ini ada yang mau pulang ke daerah kalian masing-masing yang disebutkan di sini. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya. Mulai normal, inilah jadwal 11 kapal di pelabuhan domestik Sekupang Batam ya. Aktivitas pelabuhan domestik Sekupang mulai meningkat. Terlihat adanya penambahan jumlah penumpang dan kapal di pelabuhan domestik Sekupang. Oke, kita stop dulu, kita jelaskan. Jadi di pelabuhan Sekupang itu kan kemarin-kemarin memang si kapalnya itu sedikit ya, terus dibatasi. Nah, kalau sekarang sudah banyak banget. Jadi ditambah lagi si kapalnya, jadi kalian nggak susah lagi gitu, dan banyak. Jumlah itu disejalankan dengan peningkatan arus penumpang, bahkan akses pelayaran ke berbagai pulau pun sudah mulai dibuka. Petugas sandar kapal pelabuhan domestik Sekupang, Bobby mengatakan arus penumpang mulai meningkat. Jumlah pelayaran kapal domestik sudah kembali ya, atau sudah mulai kembali normal di masa pandemi ini. Ya. Hari ini ada 11 kapal yang berlayar. Jumlah ini mengalami peningkatan hingga saat ini sudah ada 3 kapal yang berangkat. Nah, ini kalian simak baik-baik ya. Ini jadwal keberangkatan kapalnya dari pelabuhan Sekupang Batam ya. Oke, di sini gue akan bacakan jadwal keberangkatan kapal ya. Jadi kapal Dumai Line 8 tujuan Selat Panjang itu berangkat pukul 7. Kapal Oceana Baru tujuan Kuala Enok, Sungai Buntung berangkat pukul 7.45. Kapal Bintang Rizki 89 tujuan Penyalai, Tanjung Batu berangkat pada pukul 8. Kapal Sanrico 88 tujuan Guntung berangkat pukul 9. Kapal Polewali Express 2 tujuan Batu berangkat pukul 9.15 ya. Kapal Miko Natalia 89 tujuan Tanjung Balai Karimun berangkat pada pukul 11.30. Kapal Sentosa 15 tujuan Tanjung Batu berangkat pada pukul 12.30. Kapal Mega Pajar 6 tujuan Moro, Sungai Guntung berangkat pukul 14. Kapal Miko Natalia 33 Tanjung Balai Karimun berangkat pukul 14. Kapal Karorina tujuan Moro, Sungai Guntung berangkat pukul 15. Dan kapal Miko Natalia 89 Tanjung Balai Karimun berangkat pukul 17. Jadi itu ialah kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan Sekupang. Gue hanya membacakan saja informasi ini. Barangkali di antara kalian ada yang pulang ke daerah-daerah yang tadi disebutkan. Karena jujur gue belum pernah pergi ke daerah-daerah yang tadi disebutkan ya. Jadi ini mudah-mudahan aja ngebantu buat kalian semua yang mau pulang ke Indonesia, ke daerah kalian masing-masing. Jadi kalaupun kalian susah mendapatkan tiket penerbangan dari Kelia itu, kalian bisa lewat Johor ya. Jadi sekarang itu tidak ada alasan lagi buat kalian yang pulang alasannya pesawat tidak ada ya, karena sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai ada untuk penerbangan gitu. Jadi pihak Malaysia memang tidak mau mendengar alasan kalian tidak ada
transportasi untuk pergi ke Indonesia. Mereka akan bilang ada ferry, jadi mereka maunya kalian ya pulang ke Indonesia saja. Mereka tidak mau tahu kalian pulang ke Medan kemana, yang penting kalian keluar dari Malaysia secepatnya. Karena takutnya nanti setelah lepas PKPP ada aturan baru dan kalian juga yang susah nantinya. Ya, jadi buat kalian semua yang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian pertanyakan, silakan silakan kalian tanyakan di kolom komentar, karena kalau menurut gue sih sudah jelas banget dari awal gue informasiin ke kalian, dari masalah pemulangan, dari masalah surat jalan, tes COVID, semua sudah ya. Tetap kalau kalian mau pulang sekarang itu memang harus ada surat tes COVID ya, surat tes PCR atau swab test itu harus ada, agar sampai kalian ke Indonesia itu kalian tidak dikarantina, jadi bisa langsung pulang ke rumah kalian masing-masing. Kalau misalkan tidak ada nanti takutnya ribet, kalian takutnya ada di karantina dulu 3 hari nunggu hasilnya gitu ya. Jadi mungkin itu saja informasi kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang selalu mengikuti channel ini, yang kalian yang selalu nge-share, yang kalian yang subscribe, gue ucapin banyak terima kasih juga. Nanti kalau misalkan ada informasi yang lainnya pasti akan gue kabarin ke kalian semua. Gue Aryo Bergat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.